Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Medita Paradila dengan NIM 245116038. Saya dari program studi akuntansi S1. Saya dari Setiap Perdana Mandiri Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi keuangan 2 sebagai bentuk syarat penilaian mata kuliah akuntansi keuangan 2. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materi yang pertama. Pada tanggal 1 Oktober 2024, PTMU membeli 100.000 lembar saham biasa PTMC dengan harga pasar 1.000 per lembar. Nilai par pasar PTMC 600 perak per lembar. PTMU membayar biaya transaksi yang terkait langsung sebesar 5 juta rupiah. Persentase kepemilikan hak suara bagi PTMU itu sebesar 10%. Pembelian saham ini tidak menghasilkan pengaruh signifikan bagi PTMU terhadap PTMC. Tanggal 1 Oktober 2025, PTMU menjual 50 lembar saham PTMC dengan harga 1.200 lembar dan membayar biaya transaksi sebesar 1 juta rupiah. Harga pasar per lembar MC pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing 1.300 dan 1.000 rupiah. Laba bersih PTMC tahun 2024 dan 5 masing-masing 300 juta dan 500 juta. Dividen tunai yang dibagikan dan dibayarkan PTMC tahun 2024 dibagikan dan dibayar 2024 dan 25 dibagikan pada bulan Mei 2025. Masing-masing sebesar 100 juta dan 200 juta. Itu buatkanlah jurnal selama tahun 2024 dan 2025 di pembukuan PTMU terkait kepemilikan saham PTMC dengan metode trading dan sajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2024 dan 2025. Pada tanggal 1 Oktober 2024 pembelian saham yaitu harga beli 100 lembar saham dikali dengan harganya per lembar itu 1.000 rupiah maka mendapatkan hasil 100 juta rupiah. Biaya transaksinya besar 5 juta rupiah. Jurnalnya pada tanggal 1 Oktober 2024 yaitu investasi saham PTMC sebesar 100 juta di debit dan transaksi investasi saham 5 juta di debit, kasnya 105 juta rupiah di kredit. Maka keterangannya itu mencatat pembelian saham PTMC. Pada tanggal 31 Desember 2024 nilai wajar sebesar 100 lembar saham kali 1.300 sama dengan 130 juta rupiah. Nilai perolehan awalnya itu tadi 100 juta diambil dari pada Oktober 2024. Maka selisihnya itu sebesar 30 juta. Maka jurnalnya 31 Desember 2024 yaitu sesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan trading sebesar 30 juta di debit dan keuntungan yang belum direalisasikan laba rugi sebesar 30 juta di kredit. Bulan Mei 2025 sebesar 20 juta debit dan pendapatan dividen sebesar 20 juta di kredit. Kenapa bisa 20 juta? Kan ada nominal pada bulan Mei itu sebesar 200 juta dikali 10% karena hak suaranya 10%. 1 Oktober 2025 menjual saham, harga jualnya itu sebesar 1.200 per lembar kali 50.000 per lembar. Tadi kan lembar sahamnya itu sebesar 100 lembar ya, 100.000 per lembar. Ini dijual sebanyak 50.000 lembar. Dihasilkan 60 juta. Biaya transaksinya sebesar 1 juta rupiah, maka selisihnya sebesar 59 juta rupiah. Nilai investasinya itu sebesar 100 juta rupiah dikali 50% sama dengan 50 juta rupiah dan keuntungan penjualannya sebesar 9 juta. Maka jurnalnya pada tanggal 1 Oktober 2025 kas di debit sebesar 59 juta rupiah, investasi saham PTMC sebesar 50 juta di kredit, keuntungan penjualan saham sebesar 9 juta rupiah di kredit. Nilai wajar 31 Desember 2025 per lembarnya itu sebesar 1.000 rupiah dikali 50 lembar saham maka sama dengan 50 juta rupiah. Nilai perolehan yang tersisa yaitu 50 juta. Maka 50 juta dikurangi 50 juta hasilnya 0 ya teman-teman. Penyesuaian perubahan nilai wajarnya itu sebesar 30 juta. 30 juta itu dari mana? Diambil dari tanggal 31 Desember 2024 ya. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2025 kerugian belum direalisasikan laba rugi sebesar 30 juta rupiah di debit dan penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan trading yaitu sebesar 30 juta rupiah di kredit. Di sini ada PTMU laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024. Ada aset lancar. Di aset lancar ini tuh ada yang namanya investasi saham PTMC dengan nilai wajar 130 juta rupiah. Lanjut ke PTMU, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025. Di sini ada keterangannya aset lancar yang namanya investasi saham PTMC nilai wajar sebesar 50 juta rupiah. Lanjut ke laporan laba rugi komprehensif. PTMU ada laporan laba rugi komprehensif per 31 Desember 2024 yang namanya pendapatan dan beban lain-lain. Dalam pendapatan dan beban lain-lain ini ada keterangan yang namanya keuntungan belum direalisasikan laba rugi sebesar 30 juta rupiah. Laporan laba rugi komprehensif per akhir 31 Desember 2025. Pertama yaitu ada keterangannya yaitu pendapatan dan beban lain-lain. Dalam pendapatan dan beban lain-lain ini terdapat pendapatan dividen sebesar 20 juta rupiah, keuntungan penjualan saham sebesar 9
9 juta rupiah, kerugian yang belum direalisasikan sebesar 30 juta rupiah, pendapatan lainnya sebesar minus 1 juta rupiah. Kenapa bisa minus, teman-teman? Di 20 juta yang tadi dari pendapatan dividen ini ditambah dengan keuntungan penjualan saham sebesar 9 juta rupiah. Jadi kan totalnya 29 juta ya, teman-teman. Dan kerugian yang belum direalisasikan itu sebesar 30 juta. Jadi tadi 29 juta dikurangi 30 juta sama dengan minus 1 juta. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan sedikit tentang macam-macam pendapatan. Yang pertama, pendapatan operasional. Di dalam pendapatan operasional ini terdapat pendapatan jasa, yaitu pendapatan yang diterima atau diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Sedangkan penjualan barang yaitu pendapatan yang bisa diterima atau diakui pada saat penyerahan barang itu sendiri. Ada pendapatan non operasional. Di sini terdapat dua macam. Di sini aku mengambil dua macam ya, teman-teman. Yang pertama, ada pendapatan bunga, pendapatan yang diperoleh bisnis dari investasi, deposito bank, dan pembayaran serta bunga dari uang pinjaman. Penjualan aset, ketika sebuah perusahaan menjual aset dan peralatan hasil yang didapatkan dari penjualan. Di sini ada contoh jurnal dari pendapatan operasional ya, teman-teman. Contohnya, PT Sinar menjual barang kredit nilai 50 juta rupiah kepada Tuan Doni. Pelunasannya akan dibayarkan sebulan setelah transaksi. Maka transaksi tersebut dapat dicatat sebagai berikut. Ini keterangannya yaitu piutang sebesar 50 juta di debit, pendapatan sebesar 50 juta rupiah di kredit. Kemudian saat pada pelunasan pembayaran akan dicatat dengan perubahan nama akun ya, teman-teman. Yang pertama yaitu kas sebesar 50 juta di debit dan piutang sebesar 50 juta di kredit. Selanjutnya di sini juga ada contoh soal dari buku paket ya, teman-teman. Di sini aku ngambil pengakuan pendapatan saat penyerahan barang. Abadi menjual beberapa peralatan dengan harga tunai senilai 10 juta rupiah untuk peralatan saja atau 13 juta rupiah jika termasuk jasa perawatan peralatan tersebut selama 2 tahun. Dalam kasus ini, PT Abadi akan mengakui pendapatan dari penjualan barang sebesar 10 juta rupiah pada saat penyerahan barang, sedangkan 3 juta rupiah akan diakui selama 2 tahun sebagai pendapatan jasa. Maka jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 13 juta rupiah, penjualan peralatan sebesar 10 juta di kredit, dan pendapatan jasa yang ditangguhkan sebesar 3 juta rupiah di kredit. Jurnal pengakuan pendapatan jasa ditangguhkan sebesar 3 juta rupiah di debit, dan pendapatan jasa perawatan sebesar 3 juta rupiah di kredit. Selanjutnya di sini masuk ke pendapatan non operasional. Di sini saya akan mengambil contoh penjualan dengan pembayaran tertunda. PT Radin menjual barang dengan biaya 10 juta kepada PT Sarter seharga 14 juta dengan memberikan periode kredit selama 6 bulan. Penjualan yang dilakukan secara tunai untuk jenis barang yang sama. PT Radin menggunakan harga tunai sebesar 12 juta rupiah. Bagaimana PT Radin mengukur nilai pendapatan yang diakui transaksi tersebut? Berdasarkan transaksi, PT Radin secara efektif telah memberikan fasilitas pembayaran kepada PT Sarter selama 6 bulan tenggat waktu periode pembayaran. Ketahui bahwa harga normalnya tunai 12 juta rupiah. Dengan demikian, pendapatan yang diakui dengan nilai diskonto sebesar 14 juta rupiah ke harga jual tunai, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Selisih antara nilai nominal imbalan sebesar 14 juta rupiah dengan nilai diskonto 12 juta rupiah yaitu sebesar 2 juta rupiah dan diakui sebagai pendapatan bunga selama periode 6 bulan. Finalnya, teman-teman, pada saat penjualan piutang sebesar 14 juta rupiah di debit dan penjualan sebesar 12 juta di kredit dan pendapatan bunga yang ditangguhkan sebesar 2 juta di kredit. Maka setiap akhir bulan selama 6 bulan, entitas mengakui pendapatan bunga akrual sebagai berikut. Ada pendapatan bunga yang ditangguhkan sebesar 333.344 perak dengan pendapatan bunga 133.334 perak. Hasilnya itu diambil dari 1/6 dikali 200.000 rupiah. Terus juga di sini ada contoh pengakuan pendapatan sewa SDB sebesar 52 juta rupiah. Contohnya, SDB diterima di muka sebesar 52 juta rupiah di debit, pendapatan sewa SDB sebesar 52 juta di kredit. Ada yang namanya pendapatan sewa diterima di muka. Perusahaan properti menerima pembayaran sewa gedung selama 12 tahun ke depan senilai 60 juta rupiah secara tunai. Maka jurnalnya, teman-teman, kas sebesar 60 juta rupiah di debit dan pendapatan sewa diterima di kas sebesar 60 juta rupiah di kredit. Ini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Lisa menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 5 tahun dengan PT Resi. Wajar mesin saat awal sewa sebesar 300 juta rupiah dengan nilai residu sebesar 112 juta rupiah. Dijamin oleh PT Lisa, PT Resi memproduksi sendiri mesin tersebut dengan biaya perolehan sebesar 250 juta. PT Lisa memulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2025. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Resi. PT Resi menetapkan pembayaran sewa yang dilakukan secara tunai tiap periode mulai 2 Januari 2025 sebesar 55.267.205
Rp225,81. Tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lesi sebesar 10%, sedangkan tingkat bunga inkremental sebesar 12%. Umur ekonomis mesin diestimasikan 6 tahun. Pada penyusutan yang digunakan kedua perusahaan adalah garis lurus. Dimintai tentukan sewa pada kontrak di atas, jelaskan alasannya. Yang kedua yaitu buatkanlah jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal masa sewa hingga pembayaran sewa kedua dari sisi PT Lisa dan sisi PT Lesi. PT Lisa disebut dengan sewa pembiayaan atau finance lease, sedangkan bagi PT Lesi, sewa tipe penjualan atau tipe lease. Sewa ini termasuk ke dalam sewa pembiayaan finance lease karena nilai masa kini pembayarannya minimum mendekati nilai wajar aset. Ini juga ada tabel amortisasi ya teman-teman. Yang pertama, tanggal 1 Januari 2025 di sini sebesar 300 juta rupiah ditaruh di piutang sewa. Pada tanggal 1 Januari 2025 penerimaan sebesar 55.267.205,81 rupiah. Nggak ada pendapatan bunganya ya teman-teman di awal tahun itu, tahun pertama itu. Maka perangan pokok piutangnya itu diambil dari penerimaan sewa yang awal. Juta dikurangin 55.267.205,81 rupiah, maka mendapatkan 244.732.794,19 rupiah penerimaan sewa. Dari tanggal 1 Januari 2025 sampai Januari 2029 ini tuh sama semua ya teman-teman, dari ini karena kan sebesar 5 tahun, besar 55.267.205,81 rupiah. Maka hasilnya yang didapat adalah sebesar 244.794,19 rupiah. Itu dari yang 244.732.794,19 rupiah ini dikali 10%. Nah, dari 10% ini nanti dikurangin dengan yang penerimaan sewa. Nah, dari penerimaan sewa ini nanti ditaruh di pengurangan pokok piutang. Nanti setelah pengurangan pokok piutang yaitu 244.794,19 rupiah ini nanti dikurangin dengan pokok piutang sampai nanti di 31 Desember 2029 yaitu ada nilai residunya, maka ditaruh di akhir penerimaan sewa sebesar 112 juta rupiah. Nah, di sini juga ada jurnal pengakuan dari PT Lisa yaitu Lisi disebutnya. 1 Januari 2025 itu ada aset sewa pembiayaan sebesar 300 juta rupiah di debit dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar 300 juta rupiah di kredit. Maka keterangannya itu adalah mencatat awal sewa PT Lisa, yaitu ada pada tanggal 2 Januari 2025 liabilitas sewa pembiayaan sebesar 55.267.205,81 rupiah di debit dan kasnya sebesar 55.267.205,81 rupiah di kredit. Lanjut untuk jurnal tanggal 31 Desember yaitu beban penyusutan sebesar 37.600 di debit dan akumulasi penyusutan sebesar 37.600.000 rupiah di kredit. Kenapa ini bisa 37.600.000 rupiah? Karena dari pengakuan awal sebesar 300 juta dikurangin nilai residu yaitu sebesar 112 juta rupiah dan dibagi selama 5 tahun ya teman-teman, maka mendapatkan hasil 37.600 rupiah. Ada jurnal 31 Desember 2025 yaitu beban bunga sebesar 54.473.279,42 di debit dan utang bunga sebesar 24.473.279,42 rupiah di kredit. Kenapa bisa segitu? Jadi 300 juta pada pengakuan awal dikurangin dengan 55.267.205,81 ribu rupiah dikali dengan 10%, maka mendapatkan total 24.473.279,42 rupiah. Nah, tanggal 31 Desember 2025 ini tuh bisa disatuin, boleh juga dipisah, tapi karena aku di sini pengennya dipisah ya teman-teman. Pada tanggal 2 Januari 2026 yaitu liabilitas saham pembiayaan sebesar 30.793.926,39 juta rupiah debit dan utang bunga sebesar 24.473.279,42 debit dan kasnya sebesar 55.267.205,81. Keterangannya yaitu pembayaran kedua sewa. Selanjutnya di sini ada pengakuan dari PT Lesi atau Lesor, yaitu jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2026 yaitu piutang sewa pembiayaan sebesar 300 juta di debit, pokok penjualan sebesar 250 juta di debit dan pendapatan jualan sebesar 300 juta di kredit dan persediaan aset mesin sebesar 250 juta di kredit. Maka keterangannya yaitu mencatat awal sewa PT Lesi. Pada tanggal 2 Januari 2025, kasnya sebesar 55.267.205,81 juta rupiah dan di debit dan piutang sewa pembiayaannya sebesar 55.267.205,81 di kredit. Yaitu keterangannya itu menerima pembayaran awal sewa. Pada tanggal 31 Desember di sini cuma ada satu jurnal ya teman-teman. Itu yang pertama ada piutang bunga sebesar 24.473.279,42 rupiah
di debit, dan pendapatan sewa pembiayaan sebesar 24.473.279,42 di kredit. Itu keterangannya prinsip akrual PT Lisa harus mengakui pendapatan sewa. Tanggal 2 Januari 2026 yaitu di sini ada kas sebesar 55.267.205,81 ribu rupiah di debit, dan piutang sewa pembiayaan sebesar 30.793.926,39 rupiah di kredit, dan piutang bunganya sebesar 24.473.209,42 juta rupiah. Dan selanjutnya di sini juga ada sama pada tanggal 7 Januari perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai Rp220.000 secara kredit. Ternyata transaksi tersebut dibukukan perkiraan kas berarti pembelian tunai pada tanggal 11 Januari diketahui kesalahan itu dan dimintai jurnal koreksi, dan tanggal 4 Januari pihak membayar beban iklan senilai Rp172.000. Ternyata saat diposting beban iklan dicatat sebesar Rp135.000. Pada tanggal 6 diketahui kesalahan itu dan dibuatkan jurnal koreksi. Maka jurnal yang salahnya itu pada awalnya 7 Januari perlengkapan kantor sebesar Rp220.000 di debit dan kasnya Rp220.000 di kredit. Ini salah ya teman-teman jurnalnya. Jurnal yang seharusnya itu pada umumnya 7 Januari perlengkapan kantor sebesar Rp220.000 di debit dan utang usaha Rp220.000 di kredit. Maka terdapat juga jurnal koreksi yang tadi diketahui pada tanggal 11 Januari. Maka jurnal koreksinya itu kas sebesar Rp222.000 di debit dan utang usaha sebesar Rp220.000 di kredit. Dan pada tanggal 4 Januari juga perusahaan membayar iklan sebesar Rp172.000 dan disalah pencatatan, malah dicatat 135. Maka jurnal pada awalnya itu sebesar 4 Januari beban iklannya sebesar Rp135.000 di debit dan kasnya sebesar Rp135.000 di kredit. Ini yang salah ya teman-teman jurnalnya. Maka jurnal yang seharusnya yaitu beban iklan sebesar Rp175.000 di debit dan kasnya Rp175.000 di kredit. Dan terdapat juga jurnal koreksi pada tanggal 6 Januari yaitu beban iklan sebesar Rp37.000 di debit dan kasnya Rp37.000 di kredit. Kenapa bisa Rp37.000? Karena terdapat selisih ya teman-teman. Ini kan salah pencatatan. Tadi yang awalnya dicatat 135, terus di jurnal seharusnya itu 175. Jadi 175 dikurangin 135 yang salah catat tadi itu, maka terdapat selisih sebesar Rp37.000. Maka yang dicatat itu kurang catat ya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.